Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Kita masuk membahas materi program linier bagian yang kedua untuk sub topik model matematika dan nilai optimum melalui soal dan pembahasan. Kita ambil soal nomor 1. Diketahui sebuah pesawat mempunyai 60 tempat duduk penumpang. Penumpang kelas utama boleh membawa barang 20 kg dan penumpang kelas ekonomi boleh membawa barang 15 kg. Pesawat hanya dapat membawa barang 1000 kg. Tuliskan model matematika yang sesuai dengan keadaan di atas. Nah, untuk membuat model matematika persoalan nomor 1 ini dengan mudah bisa kita buat, jawab. Kita lakukan pemisalan dulu, yaitu bahwa X kita misalkan sebagai penumpang kelas utama, kemudian Y adalah sebagai penumpang kelas ekonomi. Lalu kita buat tabel sedemikian rupa, sehingga kita merasa terbantu, yaitu kolom pertama adalah kolom kelas, diisi dengan kelas utama, kelas ekonomi, dan jumlah. Kolom kedua adalah tempat duduk, yaitu tempat duduk yang kita misalkan penumpang kelas utama adalah X, kemudian penumpang kelas ekonomi adalah Y. Dengan jumlah tempat duduk adalah 60, jumlahnya 60. Kemudian barang di bagasi, yaitu 20 kg untuk kelas utama, kemudian 15 kg untuk kelas ekonomi, dengan jumlah total seluruhnya adalah 1000 kg. Maka persoalannya kita terjemahkan bahwa yang di dalam tabel ini ke dalam model matematika, yaitu kita mulai untuk tempat duduk bahwa X tambah Y kurang dari atau sama dengan 60. Pertidaksamaan yang pertama, model matematikanya adalah X tambah Y kurang dari atau sama dengan 60. Itu adalah dari tempat duduk. Maka model matematika yang kedua adalah pertidaksamaan yang kedua dari bagasi, yaitu 20X tambah 15Y kurang dari atau sama dengan 15Y kurang dari sama dengan 1000. Boleh kita perkecil ini dibagi 5, sama-sama dibagi 5, 20 bagi 5, 20X bagi 5, 4X. Kemudian 15Y bagi 5 tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 1000 bagi 5 adalah 200. Maka pertidaksamaannya model matematika yang kedua 4X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 200. Nah, yang ketiga adalah bahwa X lebih dari atau sama dengan 0. Yaitu penumpang kelas utama itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Ya, X-nya. Kemudian yang keempat adalah Y lebih dari atau sama dengan 0. Mudah ya, tidak terlampau sukar ini. Ada 4 pertidaksamaannya untuk model matematika permasalahan nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, nilai maksimum fungsi f dari x, y sama dengan 8x tambah 2y yang memenuhi sistem pertidaksamaan titik 2, X yang pertama, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 40, 2X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 60, yang ketiga X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, sama dengan adalah titik-titik A 210, B 240, C 260, D 280, C 300. Ini persoalan adalah soal Hilbert. Nah, dengan mudah bisa kita selesaikan. Kita lakukan dulu untuk menggambar grafik, kita gambar grafik, kita buat dulu titik potongnya, tipot, tentukan titik potong atau tipot. Pertidaksamaan yang pertama adalah X tambah 2Y kurang dari sama dengan 40, kita pinjam dulu sama dengan X tambah 2Y sama dengan 40 untuk menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita buat tabel sederhana, untuk X sama dengan 0, maka kalau X-nya 0, berarti tinggal 2Y sama dengan 40, atau Y 40 bagi 2, 20 ya. 40 bagi 2, 20. Maka koordinatnya adalah 0,20. Nah, yang kedua, yaitu Y-nya yang 0, ini 0. Ya, untuk tipotnya berarti Y 0, tinggal X sama dengan 40. Berarti 40 dengan 0. 40,0 koordinatnya. Berarti titik koordinatnya 0,20 dengan 40,0.
Pertidaksamaan yang kedua adalah 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 60. Kita pinjam sama dengan 2x tambah 3y sama dengan 60. Kita buat tabel singkat menentukan tipotnya. Yaitu x sama dengan 0. Kalau x-nya 0, ini 2 kali 0, 0. Tinggal 3y sama dengan 60. Atau y-nya 60 bagi 3 adalah 20. Maka koordinatnya adalah 0,20. Nah, sekarang y-nya yang 0. Kalau y-nya yang 0, 3 kali 0, 0. Maka tinggal 2x sama dengan 60. Atau x-nya adalah 60 bagi 2, 30. Maka titik koordinatnya adalah 30,0. Kemudian, titik potong kedua garis harus kita tentukan juga dengan menggunakan metode GES, gabungan eliminasi substitusi. Kita gunakan dulu eliminasinya. Tuliskan kedua persamaannya dalam bentuk persamaan, x tambah 2y sama dengan 40, kemudian 2x tambah 3y sama dengan 60. Untuk menggunakan eliminasi, kita harus samakan, kita eliminasi x-nya, kita samakan dulu koefisiennya, kali 2 persamaan pertama dan kali 1 persamaan yang kedua. Kita kali 2, 2 kali x, 2x, 2 kali tambah 2 kali 2y adalah tambah 4y, sama dengan 2 kali 40 adalah 80. Persamaan kedua kali 1 berarti tetap, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 60. Kita eliminasi, kurangkan, 2x kurang 2x 0, habis ini. 4y kurang 3y adalah y, sama dengan 80 kurang 60 adalah 20. Maka dapat y-nya 20. Nah, menggunakan S, substitusi, yaitu kita gantikan y sama dengan 20 ke salah satu persamaannya. Kita pinjam persamaan yang pertama ya. Kita pakai persamaan yang pertama. X tambah 2y sama dengan 40. Ganti y-nya 20. X tambah 2 kali 20 sama dengan 40. Atau x sama dengan 2 kali 20, 40. Pindah ruas, berarti 40 kurang 40 sama dengan 0. Berarti x-nya 0. Maka koordinatnya adalah 0,20. Y-nya 20. Maka kita letakkan semua titik koordinat dalam sistem koordinat Kartesius. Kita gambar sumbu X lengkap dengan skalanya. Kita pakai jarak skala adalah 10. Ini 20, 30, 40. Kemudian sumbu Y-nya yang tegak. Kita lengkapi skala juga sama. Yaitu 0, 10, 20, 30, 40. Maka sekarang kita letakkan untuk pertidaksamaan yang pertama tadi adalah koordinatnya 0,20 dengan 40,0. Kita letakkan bahwa 0,20 adalah pada sumbu Y. Ini letak 0,20. Kemudian 40,0 adalah pada sumbu X. Kita hubungkan 0,20 titiknya dengan 40,0. Maka kita dapat garis yang berwarna biru adalah merupakan garis X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 40. Arsir ke bawah, kurang dari atau sama dengan ke bawah ke arah 0,0. Kita masuk untuk pertidaksamaan yang kedua dengan titik koordinat 0,20 dan 30,0. 0,20 kemudian 30,0. Ini yang berwarna merah, tarik garis. Ini merupakan gambar dari pertidaksamaan 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 60. Lalu kita arsir kurang dari sama dengan arsir ke bawah ke arah 0,0. Pertidaksamaan yang berikutnya adalah pertidaksamaan yang keempat, x lebih dari atau sama dengan 0. Ketiga dan keempat, x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. X lebih dari atau sama dengan 0 ke kanan dan y lebih dari sama dengan 0 ke atas. Maka arsiran dari irisan dari keempat arsiran tadi adalah yang kita arsir ini. Maka kemungkinan besar nilai optimumnya adalah ada di pojok atau sudutnya, titik sudut atau titik pojoknya. Kita buatkan O adalah 00, A adalah 30,0, kemudian B, pojok yang di atas adalah 0,20. Maka kita uji cukup yang 3 ini, yaitu pojok-pojoknya yang mungkin memberikan nilai optimum atau maksimum. Maka nilai maksimum yaitu F dari X, Y sama dengan 8X tambah 2Y. Kita uji kalau O adalah 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Berarti F 0,0, 8 kali 0 tambah 2 kali 0, jelas nilainya 0. Berarti ini bukan memberikan penyelesaian, bukan penyelesaian diharapkan. Kemudian titik A 30,0 berarti F 30,0, 8 kali 30 tambah 2 kali 0, 8 kali 30, 240 tambah 0, 240. Ya, udah dikotain, kemungkinan ini dia jawaban maksimumnya. B,
0,20 berarti F 0,20 8 kali 0 tambah 2 kali 20 berarti 0 tambah 40 adalah 40. Ya, berarti 240 ya. 0 240 dengan 40 maksimumnya adalah 240. Kunci jawaban B 240. Kunci jawaban B adalah 240. Bisa ya? Tidak terlampau sukar. Silakan diteruskan soal nomor 3 sebagai soal latihan untuk pemantapan. Tentukan nilai maksimum fungsi f dari x, y sama dengan 2x tambah 5y. Pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan, 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6, x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 12, kemudian x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0. Baik, demikian materi pembahasan kita, pembelajaran kita program linier untuk model matematika dan nilai optimum. Semoga bermanfaat dan semakin menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang program linier. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih. Thank you.